Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Masudi dari Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan riset saya bersama dengan teman-teman saya tentang keluarga, atau lebih tepatnya kontrol sosial kehidupan anak dalam keluarga PNS di Banjarmasin. Kontrol sosial menurut Sujono Sukanto adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, baik dengan cara yang lembut, dengan mengajak, atau bahkan mungkin dengan paksaan, sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat itu, agar masyarakat mau mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Kontrol sosial merupakan segala sesuatu yang bertujuan untuk mendidik, sehingga hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi keluarga, yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, keluarga memiliki beberapa fungsi terhadap individu yang ada di dalam keluarga tersebut. Salah satunya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi sosialisasi dan pendidikan artinya keluarga, terutama ayah dan ibu, harus mengenalkan, mensosialisasikan nilai dan norma yang ada di masyarakat sekitar mereka, dan memberitahu kepada anaknya tentang hal-hal yang dianggap menyimpang di masyarakatnya. Karena inilah kontrol sosial yang diberikan oleh orang tua menjadi sangat penting. Sedangkan PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara adalah pegawai yang memiliki landasan berupa berpegang teguh pada ideologi Pancasila, mengabdi pada negara, dan patuh terhadap undang-undang. ASN berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, dan harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian menjadi masalah yang tersendiri bagi ASN tersebut, karena ASN harus mengutamakan tugasnya sebagai aparatur negara di samping tugasnya dalam keluarganya sendiri. PNS yang memiliki kewajiban terhadap negaranya menyebabkan PNS tersebut lebih lama berada di tempat kerjanya dibandingkan di rumahnya sendiri, lebih banyak berinteraksi dengan rekan kerja dibandingkan dengan keluarganya sendiri, sehingga terkadang hal ini menjadi penyebab utama lemahnya atau sedikitnya kontrol sosial yang diberikan oleh orang tua yang berstatus PNS kepada anaknya, sehingga ada kemungkinan anak dari PNS tersebut tidak mendapatkan proses pendidikan dan sosialisasi yang maksimal dari orang tuanya, atau lebih tepatnya kontrol sosial yang diberikan oleh orang tuanya kurang maksimal. Alasan saya dan rekan-rekan saya memilih kota Banjarmasin sebagai tempat penelitian adalah berdasarkan data yang kami dapatkan dari BKN berikut ini. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa daerah dengan jumlah PNS terbanyak di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Banjar, yaitu dengan total PNS sebanyak 6.609 orang. Disusul dengan Kota Banjarmasin dengan jumlah PNS yang sebanyak 5.330 orang. Lalu ada Tanah Laut dengan jumlah PNS sebanyak 4.873 orang. Kota Banjarmasin berada pada urutan kedua. Hal inilah yang menjadikan kami memilih Kota Banjarmasin sebagai tempat penelitian. Maka kita dapat simpulkan ada beberapa masalah yang dapat kita tarik, yaitu bagaimanakah cara yang dilakukan oleh orang tua yang berprofesi sebagai PNS dalam mengawasi kehidupan anak-anaknya. Mari kita bahas. Berdasarkan hasil penelitian kami dengan beberapa narasumber yang telah kami wawancarai, maka dapat kami simpulkan bahwa beberapa cara yang dilakukan oleh narasumber yang kami wawancarai tersebut dalam mengawasi kehidupan sosial anak-anaknya adalah sebagai berikut. 1. Memberi batasan arahan tentang aktivitas yang dijalankan oleh sang anak. Jadi apapun yang dikerjakan oleh sang anak, kita sebagai orang tua haruslah memberi arahan tentang apa yang lakukan dan batasan apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Yang kedua,
supaya kita dapat memberikan masukan, mensosialisasikan, mendidik anak kita harus bisa membuat anak tersebut nyaman dengan kita. Dengan cara kita menjadi pendengar yang baik bagi anak, berusaha untuk memberikan solusi yang tepat bagi setiap masalah sang anak, sehingga anak akan percaya dengan kita, yang kemudian akan menghasilkan anak tersebut apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya, ia akan mudah dalam bercerita kepada kita sebagai orang tua, sehingga kita dapat mengetahui apa masalah sang anak. Kemudian memberikan contoh. Ada pepatah yang berbunyi, orang akan meniru apa yang ia lihat. Bahkan memberi contoh jauh lebih efektif dibandingkan dengan sekedar memberi nasihat. Jadi kita sebagai orang tua haruslah memberikan contoh yang baik kepada anak agar anak melihat dan akan meniru perilaku kita. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan menjadi cerminan sang anak. Yang terakhir adalah menanamkan pengajaran agama yang kuat kepada anak. Agama sebagaimana yang kita tahu merupakan pedoman kehidupan. Agama bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan menanamkan pelajaran agama Islam yang kuat kepada anak, maka anak akan selamat dari pergaulan bebas dan ia akan menjadi orang yang disenangi di masyarakatnya, karena masyarakat sekitarnya adalah orang yang bermayoritas beragama Islam. Demikian penyampaian presentasi dari saya. Salah hilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.